Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Pagi dokter. Eh, Selamat pagi, Pagi, Prof. Prof. Selamat oh, pagi. baik. Saya sebelum memulai untuk tahun ajaran ini, saya lihat mahasiswa bertambah ini. Saya ingin mengenal dulu Anda sekalian. Boleh Anda buka kamera dan perkenalkan diri Anda, dari mana Anda berasal. Saya ya persilakan satu persatu. Ini jumlahnya ada 21 orang ya. Coba duluan April ya, Tuan April. Silakan. Perkenalkan Anda diri masing-masing. Saya lihat wajah supaya saya bisa mengenal Anda semua. Silakan. Buka kameranya ya. Siapa saja pun boleh. Langsung. Ya, Perkenalkan Prof, nama saya Tuan Apris Tumorang Prof. ya. Berasal dari mana? Selesai. Saya berasal dari Siantar Prof. Ya, tamatan. Dokter ya, dokter. Dokter Prof. Ya, selesai dari mana? Dari Metodis Prof, lagi koas Prof. Oh, lagi koas. Iya Prof. Oke. Sudah dapat SK-nya ya? Sudah Prof. Ya, Tuan ya. Oke. Mister. Oke. Silakan. Lanjut. Yang lain? Selamat pagi, Prof. Ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Blaise Christine Zega, Nah, asalnya dari Nias, Prof. Saat ini wah. masih koas dari FK UMI, Prof. Oh, Anda juga sudah SK ya? Ya, Iya, Pak. bagus. Bagus. Ya, terus silakan yang lain. Selamat pagi, Prof. Ya, pagi. Siapa? Nama saya Alhairi Santi, asal dari Medan. Saat ini domisili di Surabaya dan bekerja di Surabaya, Dok. Oh, selesai dari mana? Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dok. Oh, Muhammadiyah ya. Ya, Dok. Oke. Baik. Ya, bagus. Teruskan yang lain. Izin, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya. Perkenalkan, saya Larasati Anjani, Prof. Juga mahasiswa koas dari Universitas Metodis Indonesia, Prof. Oh, bagus. Oke, silakan yang lain lagi. Teruskan. Mbak, Nah, siapa? selamat pagi, Prof. Nama saya Filia Marina, Prof. Saya juga Siapa? mahasiswa Vila. Vila Marina Filia ya. Marina, iya, Prof. Filia. Oh ya. Ya, dari Metodis juga, Prof. Sementara ini lagi sementara koas, Dok. Oh, sudah SK ya. Boleh, boleh. Silakan. Yang lain? Izin, selamat pagi, Prof. Ya, Perkenalkan, saya Laila Tuniswa, asal dari S1 Biologi USU, Dok. Laila ya. Iya, Biologi. iya, Dok. Oke, baik, bagus. Yang lain? Terus, Izin Prof, selamat pagi Prof. Perkenalkan, saya Ruth Bayu Mareta, asal dari FK UMI Prof. FKUMI sudah selesai ya? Masih koas Prof. Oh, jadi sudah SK, boleh. Silakan. Jadi masih encer. Yang lain? Terus, Selamat pagi, Prof. ya. Saya Joni Hartono, Prof. Ah, Spesialis anak tamatan USU, Prof. oh, tahun Tamat tahun 2012, Prof. 2000 selesai 12. selesai Selesai SPA, Prof. tahun 2012. Ya, Prof. Wah, ini baru semangat. Baru sudah selesai spesialis. Ini bagus sekali. Wah, teruskan ya. Mohon bimbingannya, Prof. Oh iya, baik, baik. Ya, Prof. Oke, teruskan. Yang lain? Dokter John. Selamat pagi, Prof. Ya, Perkenalkan, saya Gary Yohanes, Dok, dari FK UMI. udah selesai dokternya. Sekarang lagi koas, dokter. Oh, Prof. sudah escape. Bagus. Ya. Masih darah muda. Ya, ya.
Silakan. Yang lain? Terus? Selamat pagi, Prof. Izin, Ya, Prof. ya, Saya Pinda Geraldine, Dok, dari FKUMI, Dokter. ya. Sudah selesai. Masih koas, Dok, Prof. Masih puas. Oh, sudah escape ya. Boleh, silakan. Yang lain? Tadi siapa namanya? Hah? Izin, Prof. Pina, Dokter. Hah? Pina, Prof. Oh, nah ya. Oke. Terus yang lain? Perkenalkan Prof, saya Berta Juni Dargula dari FKUMI. Oh, sama. Escape sudah. Iya dok, iya Oh, Prof. oh iya, baik, baik. Teruskan. Yang lain? Selamat pagi Prof, perkenalkan saya Dina Martalena Hia dari FKUMI dan sedang koas dok, Prof. Oh, sedang koas ya. Oke, bagus. Terus yang lain? Perkenalkan Prof, saya Monica Patricia Manalu dari FKUMI Dok saat ini, Dok Prof. Saat ini sedang Oh, koas sama dengan yang lain. Bagus. Ya, semangat ya. Oke, semangat belajar maksudnya. Terus yang lain? Selamat pagi, Prof. Ya, Izin, saya dari FK Metodis. Saya Pratama Reputra dari FK Metodis juga, Prof. FK, Eh, sorry, sudah Metodis selesai. sedang koas, Prof. Sedang koas ya, sedang Ya. koas ya. Bagus. Oke, semangat ya. Terus yang lain? Selamat pagi, Prof. Ya. Perkenalkan, saya Nomen Jelita Pakpahan. Saya masih koas dok dari Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Oh, Makasih, Prof. bagus. Kalian teman satu angkatan ya. Oke, yang lain? Selamat pagi, Prof. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama Andreas Dendo Egesi Silalahi, asal FK UMI, sedang koas, Prof. Oh, sama kalian juga ya. Sama. Sudah. Oh iya, udah. Yang lain? Terus kan? Yang lain? Pagi, Prof. Ya. Saya dengan Dr. Ruth dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Prof. Oh, Bangka Belitung ya. Bangka Belitung, Prof. Nah, kenapa bisa tertarik untuk belajar S2? Ikut adik saya sama saya tamatan dari Metodis, dok. Oh iya, bagus. Bagus. Ya, sudah selesainya. Sudah, Oh, Prof. bagus ya. Jadi kalau belajar di FK UMI Biomedik ini, kalau rajin ya cepat selesai ya. Ya, Bagus. Prof. Makasih, Prof. Mohon bimbingannya, Prof. Baik. Ya. Terus yang lain? Selamat pagi Prof. Ya. Nama saya Puja, saya dari FK Metodis, saat ini sedang koas juga Prof. Ya, sedang koas ya, sedang di rumah sakit ya. Nah, bagus ya, pagi-pagi belajar ya koas sambil S2. Ini luar biasa nih. Oke, ya. Yang lain, terus kan? Yang lain? Selamat pagi, Prof. Ya. Saya Martogi Nathan Enrus Tompul. Saya tamatan FK UMI juga sama seperti teman-teman yang lain, Prof. Terima kasih, Prof. Tamatan ya, jadi sudah selesai dokter ya. Ya, tahun berapa? Sama seperti teman-teman yang lain, Prof. Oh, teman-teman lain berarti belum tamat ya, masih escape. Sedang menjalankan koas. Berarti profesi belum selesai. Escape lanjut S2, bagus. Silakan yang lain. Bagi Prof, pertama nama saya Selita Maitri, saya saat ini sedang koas dari FK UMI, dokter. Oh ya, bagus ya. Kamu juga teman tadi ya, sama masih di rumah sakit ah. Iya, Baru bangun ya, baru bangun sudah lama bangun. Ya, pagi bangun dulu ya. Dan makanya saya masuk pagi, belajar dulu, baru lihat pasien. Ya, oke, yang lain? Sudah selesai semua?
Jadi kalau sudah selesai, karena lebih banyak dari SCAT dan Dr. Joni ya, Joni Hartono. Jadi kita perlu seorang koordinator ya, counting kelas ya, supaya Anda pun semua bisa bersemangat belajar ya. Dan bisa, artinya counting ini penting karena kalau nanti saya memberikan slides, nanti saya akan serahkan kepada counting saja ya, untuk dilanjutkan kepada teman-teman semua. Jadi saya akan kirim slide-nya itu bisa saya udah titipkan ke Eva bagian administrasi. Anda bisa dapat slide dari mereka. Tadi tak perlu saya kirim. Oke? Ya. Jadi siapa yang Anda tunjuk sebagai countingnya nanti? Ada saran nggak? Siapa yang akan jadi counting nanti? Izin Prof Ya. mengusulkan untuk counting Nah, sebaiknya yang dokter spesialis yang tadi aja, Dok. Terima oh, kasih. jadi siapa itu? Joni, Dokter Joni ya? Ya. Sebenarnya saya tidak terlalu keberatan, Prof. Cuma memang waktu saya ini agak mepet sekali, Prof. Saya Oh, agak sibuk, Prof, dengan pasien. oh sibuk dengan pasien ya. Jadi Iya, Prof. baik-baik. Jadi yang lain? Siapa yang Anda usulkan? Bisa. Nah, siapa bersedia lalu? Mau dari escape pun sama kalian semua ya. Saya akan perlakukan sama karena kalian sama-sama ingin maju. Jadi saya senang sekali tahun ini banyak mahasiswa yang dari escape bisa bergabung. Ya, waktu saya masuk di master juga dari escape ada yang masuk. Jadi saya senang kalau yang lari escape ini selain bisa menempuh 2 degree nanti sekaligus Anda bisa selesai dalam 1,5 tahun ini. Jadi belajar baik-baik sungguh-sungguh. Anda siapkan mulai sekarang ini begitu kita belajar sudah mempunyai pikiran untuk penelitian ya. Beda dengan belajar untuk menjadi profesi dokter gitu ya. Karena itu Anda harus mempunyai pikiran untuk bagaimana masuk ke jalur penelitian. Oke, Anda pikirkan aja dulu ya. Nanti kasih tahu saya besok siapa yang akan menjadi counting ya. Baik, saya akan share screen. Hari ini Anda lihat nampak slide-nya? Kelihatan, Dok, Prof. Dan saya akan memberikan mata kuliah hari ini tentang biologi sel dan molekuler. Ini gabungan dari dua pengetahuan atau dua keilmuan di dalam hal ini. Dan saya akan bicara tentang sel organelles, dan stem cells. Jadi saya harap tahun ini bisa ada yang mempunyai pikiran kalau ada yang mau meneliti tentang stem cells dan juga mungkin berkaitan dengan molekuler. Jadi di dalam penelitian di biomedik ini, Anda harus punya fokus untuk meneliti pada tingkat molekuler. Tetapi sebelum sampai ke molekuler, tentu harus Anda tahu bagaimana sel itu dan juga stem cell ini. Jadi apa itu cells? Ini ada 2 bagian yang akan kita berikan hari ini dan juga cell organelles dari apa struktur yang di dalam sel itu sendiri dengan fungsinya dan bagaimana kimia daripada sel yang dapat menumbuhkan fungsi tersebut dan juga apa itu stem cell dan tipe atau jenis stem cells dan mekanisme kerja daripada stem cell sehingga Anda mempunyai pikiran bagaimana kalau kita terapkan suatu kondisi bagaimana kita memberikan suatu proses penggunaan daripada stem cell untuk menyembuhkan sesuatu penyakit yang sulit kita sembuhkan dari pengobatan secara konvensional. Nah, karena itu saya akan mulai dari sel. Anda tahu bahwasanya baik apakah itu landak laut, apakah itu mencit atau fokus ya,
atau seaweed ini ya. Ini semuanya itu berasal dari satu sel telur ya, sel telur ovum. Di dalam ovum ini masing-masing punya DNA yang sama, sebetulnya mirip semua. Tetapi apa yang keluar? Yang keluarnya adalah hasilnya adalah berbeda organismenya. Ini menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang mengatur di dalam organisme itu sehingga mengakibatkan terjadi suatu kondisi lahirnya berbagai organisme yang berbeda-beda di dalam hal bagaimana inti sel itu yang bekerja di dalam DNA bekerja di dalam inti sel ini. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui proses tersebut? Maka Evans yang sudah muat di dalam Nature tahun 1981 bahwasanya di dalam sel ini, di dalam sel embrio ini, itu mempunyai suatu stem cell yang bersifat pluripotent. Jadi mempunyai suatu sifat untuk membentuk berbagai jenis sel tubuh kita. Nah, kalau pada manusia kurang lebih 220 jenis sel, itu bisa dibentuk dari satu jenis sel aja. Sel yang dapat membentuk seluruh bagian daripada sel tubuh sehingga membentuk suatu organisme baru, itu disebut sel totipotent. Sel totipotent ini juga mempunyai potensi selain bisa bersifat chimeric, dan juga bisa menghasilkan juga tumor yang bersifat tumor ganas, teratokarsinoma. Nah, karena itu, bagaimana kita bisa membuat satu sel yang dapat kita pelajari secara in vitro di luar daripada sel tubuh ini dan bisa nanti membentuk satu sel yang bersifat totipotent, yang pluripotent tadi. Nah, ini penelitian tersebut itu bisa diambil dari sel belato, sel mas ya, atau mast cell yang masih dalam pembuahan 5-6 hari, yang di dalam hal ini dia bisa membentuk seluruh daripada sel tubuh kita ini. Sel yang mempunyai kemampuan tersebut untuk melahirkan kembali sel yang baru itu bisa diuji di dalam sel piring Petri. Nah, sel yang memiliki kemampuan itulah yang disebut dengan stem cells. Dan sentra yang berada di dalam, diambil dari inner cell mass tadi, itu memiliki suatu upaya untuk juga membentuk berbagai jenis organ. Baik jenis organ adult stem cell yang baik dari sel-sel neurocyte atau sel-sel tulang ya, sel cardiomyocyte, sel dari tubuh. Dan juga sel demikian memiliki, kalau kita ambil dari tadi ya, inner cell mass tadi, itu memiliki sifat dapat melahirkan kembali satu sel, membentuk satu organisme, seperti jelas suatu mencit, misalnya mencit yang dewasa. Jadi di dalam inner cell mass yang kalau kita ambil dan kita masukkan di dalam piring Petri itu memiliki, kalau kita masukkan kembali sel ini ke dalam surrogate mother, maka dia akan menghasilkan satu organisme yang baru. Nah, inilah yang ditemukan oleh Evans di dalam Nature tahun 1981 yang dimuat di sana. Jadi mereka bisa mengambil suatu embryonic stem cell untuk menciptakan suatu kondisi daripada organisme tadi. Ya, jadi di dalam hal ini mereka mengambil embryonic stem cell dan juga ditargetlah dilakukan suatu elektroporasi. Elektroporasi maksudnya memberikan kejutan-kejutan dengan listrik sehingga bisa terpisahkanlah bagian-bagian. Ada yang mengalami ya seperti ini, ada gen-gen yang kita targetkan itu ada yang gennya berbeda daripada jenis yang lain, seperti ada mutasinya. Nah, kemudian kita pilih mana yang gen-gen yang tadi yang memiliki suatu kondisi yang berbeda dari yang lain. Misalnya ada yang mutasinya, ada yang selektif lah kita pilih, dan yang kita pilihkan ini baru inilah murni ya, daripada sel-sel embrionik ini yang menjadi target kita. Kalau kita masukkan kepada surrogate mother atau ibu pengganti, maka ini kalau kita suntikan ini ke dalam tubuh daripada satu mencit, maka akan lahirlah mencit-mencit bukan daripada warna daripada surrogate mother tadi, tetapi dia akan warnanya adalah yang tadi yang kita pilih ini. Jadi berarti kita bisa knock up-nya jin tadi, jinnya bisa kita pilih-pilih sehingga kita bisa melahirkan, kita bisa surrogate mother itu bisa nanti melahirkan berbagai jenis
mencit ini yang berbeda-beda. Jadi ini bisa kita ciptakan. Jadi dengan demikian berarti kita bisa mengenal itu adalah suatu knockout gene ya, dan knockout mice yang dilakukan oleh Sir Martin Evans tadi dari Inggris ini, dan juga yang teman-temannya Mario dan Oliver ini, mereka sanggup mengambil gene tadi sehingga di atas dedikasi dan juga atas keilmuan mereka, itu mereka akan diakui untuk mendapatkan hadiah Nobel tahun 2007 ini. Jadi mereka ini dikenal karena bisa menciptakan suatu mencit yang dimana jinnya itu dilakukan knockout dan dipisahkan daripada jenis yang normal. Nah, lalu sebelum kita sampai pada jin tersebut, yang besok nanti kita akan pelajari tentang genetik, molecular genetics atau melintas molekuler ini, kita perlu pelajari tentang apa itu cells. Jadi cells ini dari sisi teorinya ada yang disampaikan oleh Sladen dan Schwann ini, sel ini adalah suatu unit struktur daripada kehidupan. Jadi dialah yang mengatur seluruh bagian metabolisme dari dia membentuk jaringan tubuh, membentuk suatu organ, sehingga organ itu mampu untuk menghasilkan berbagai fungsi yang lain tergantung jenis organnya. Misalnya kalau liver ini ya jelas fungsinya untuk detoksifikasi racun atau metabolisme. Sedangkan kalau jantung ya karena selnya adalah cardiomyocyte atau cardiomyocyte, fungsinya adalah untuk kontraksi. Jadi berbeda-beda organ yang terbentuk dari sel itu. Jadi berarti sel itu ada unit struktur daripada kehidupan kita. Jadi semua daripada organisme ini terdiri dari satu atau lebih dari jenis sel. Jadi berbagai jenis sel yang dibentuk, apakah sel itu misalnya sel darah ya, apakah itu neutrofil, eosinofil, basofil, sel-sel leukosit-nya, sel-sel darah merah, atau juga platelet, atau dendritic cell, atau NK cell. Itu semuanya berasal daripada hematopoietic stem cells. Jadi hematopoietic stem cell ini awal daripada pembentukan berbagai daripada jenis sel. Karena itu semua organisme itu bisa berasal dari satu atau jenis daripada sel. Itu menurut teori daripada Sladen. Sedangkan Rudolf Virchow ini mengatakan bahwa sel ini berasal dari hasil pembelahan daripada sel sebelumnya. Itu omniselula, acellular. Ini adalah suatu hasil di mana sel itu memang dibentuk dari suatu siklus sel dalam hal pembelahan. Ya. Nanti akan kita bisa ketahui kalau nanti kita masuk ke pembelahan daripada sel. Sedangkan Watson dan Crick ini mereka mengatakan bahwa sel ini di dalamnya ada satu informasi genetika. Nah, kalau katakanlah Rudolf ini bilang sel ini berasal dari sel, bagaimana caranya? Nah, jadi sampai saat itu belum punya pengetahuan seperti itu. Beda hal dengan Watson dan Crick. Mereka ingin mencari kenapa sel-sel daripada anak-anak mereka atau anak-anak itu mirip dengan orang tua ya. Rambutnya pirang misalnya, rambutnya hitam gitu loh. Jadi wajahnya bulat, ya, wajahnya lonjong. Nah, ini semuanya kenapa kok dari sisi fisik, dari sisi fenotipnya, kok berbeda dari orang, kok sama dari orang tua. Satu entah sama dengan ibunya atau bapaknya. Nah, ini kan harus kita tahu bagaimana sel itu dibentuk. Dari mana asalnya? Siapa yang memberikan instruksi terhadap proses pembelahan atau pembentukan daripada sel? Nah, inilah Watson and Crick itu menemukan bahwasanya informasi genetika yang terkandung di dalam pembelahan sel itu berada di dalam DNA, deoksiribonukleik acid. Di dalam hal mereka meneliti tentang hal tersebut, itu informasi itu karena berasal dari DNA, maka dia bisa diteruskan informasi itu ke dalam proses pembentukan protein. Protein adalah cikal bakal pembentukan daripada sel. Jadi berasal dari asam peptida ya. Jadi asam-asam amino yang membentuk rantai peptida tadi. Jadi ini struktur ini harusnya kompak, tidak bisa. Kenapa bisa diturunkan menjadi pembentuk protein? Tentu harus kompak ya. Jadi di dalam hal ini tentu harus sel itu bisa dilihat di bawah mikroskop. Siapa penemu mikroskop pertama? Ketika saya diundang ke London, ke Inggris untuk mengikuti satu seminar yang internasional,
di Inggris di Londonnya, yaitu di society-nya, di yayasan mereka itu yayasan daripada uh, uh, society tentang pengetahuan yang pertama di Inggris yang dibentuk. Di dalamnya itu untuk memperingati Robert Hooke. Robert Hooke inilah yang pertama kali menciptakan suatu mikroskop, dan dia mengatakan kenapa sel? Karena saya lihat mikroskop yang diciptakan oleh Robert Hooke ini, di bawah mikroskop itu dia lihat ada gabus yang dilihat. Rupanya di dalam gabus ini terdiri dari lubang-lubang kecil ini. Karena lubang kecil ini menyerupai suatu tempat seperti di penjara sel-selnya itu atau jailnya itu, sehingga Robert Hooke ini menamakan itu sel. Jadi atas nama dialah yang pertama kali memberikan nama sel ya Robert Hooke itu waktu memperingati 350 tahun ya dari tahun 1665. Saya ke Inggris tahun 2015 waktu itu untuk mengikuti satu perjalanan daripada sel dan pembentukan daripada sel dan juga stem cell, sehingga saya bisa melihat bagaimana museum itu yang memajangkan daripada mikroskop yang dilihat di bawahnya adanya sel yang dilihat oleh Robert Hooke ini gabus tadi. Kemudian diciptakan lebih advance lagi oleh Antonio Dewey Hooke. Dia bisa menciptakan suatu lensa yang lebih kuat ya okulernya, sehingga bisa melihat suatu mikroorganisme yaitu bakteria ya. Jadi dalam hal ini Anthony van Leeuwenhoek ini bisa menciptakan satu mikroskop yang lebih advanced. Lalu kita bisa melihat bahwasanya atas penemuan daripada DNA tadi yang menjadi sumber informasi genetika dalam hal pembentukan protein dari messenger RNA ini, atas penemuan mereka ini yaitu Watson Crick maupun baik Francis Crick maupun James Watson ini, mereka itu bisa melakukan suatu penelitian hanya tanpa masuk ke laboratorium, tanpa mengambil suatu penelitian klinis ya. Mereka hanya memikirkan bagaimana struktur daripada DNA ini. Tetapi untuk melihat struktur DNA ini biasanya compact, biasanya betul-betul dalam bentuk B form sebetulnya. Jadi sebetulnya Franklin Rosalind sebetulnya yang kalau beliau tidak sempat meninggal dunia lebih awal, barangkali dia akan bisa menggantikan Maurice Wilkins ya yang bekerja di King's College London ya. Jadi putra saya selesai di King's College London. Nah, ini Maurice Wilkins ini sudah menciptakan suatu dari kristalografi ini, dia bisa melihat bentuk daripada DNA ini, dia dalam bentuknya A form dia. Jadi sebetulnya kalau B form ini yang Rosalind Franklin, waktu saya mengunjungi Cambridge University, saya lihat bagaimana Watson ini bisa kolaborasi di dalam hal menciptakan suatu struktur daripada DNA. Sehingga pada saat saya di Cambridge University, saya lihat di Cavendish Laboratory, itu mereka sering sekali, sering pagi-pagi atau minum kopi ya, sambil sloro. Jadi mereka juga menukar ide-ide. Ya, sering sekali Watson yang klik ke sana. Sebetulnya yang gurunya adalah Francis Crick. Francis Crick ini adalah seorang ahli fisika yang sebetulnya bekerja di Cambridge University. Sementara Watson ini usianya terpaut hampir 13 tahun ini. Dia usianya hanya 19 tahun pada saat 12 tahun. 19 tahun ini udah 32 atau 33 tahun dia. Jadi inilah gurunya, ini ahli biologi, ini ahli fisika. Coba bayangkan, sama-sama tahu bagaimana sesuatu biologi ini. Tentu dia harus tahu bagaimana adenin bergabung guanin, adenin timin guanin sitosin ini yang menjadi cikal bakal daripada 4 huruf ini sebagai dasar daripada informasi genetika yang diteruskan. Tetapi compactnya ini, siapa yang menjadi backbone untuk mengapit di dalam hal 4 huruf ini? Nah, inilah yang diciptakan. Sebenarnya model ini harus terlihat di bawah kristalografi. Nah, jadi karena itu inilah Morris ini yang sebetulnya kalau Anda bisa baca buku, saya udah baca buku tentang double helix.
yang dituliskan oleh James Watson ini, bagaimana mereka menemukan struktur daripada DNA ini, sehingga secara segala sesuatu itu bisa Anda gamblang tahu bagaimana perjalanan mereka itu menemukan sesuatu yang sangat complicated di dalam hal penemuan itu. Kita akan lihat lebih jauh lagi tentang bagaimana penemuan itu memiliki suatu kolaborasi yang sangat baik. Kita lihat sel ini sebenarnya bisa kita pelajari secara utuh ya, dalam hal pergerakannya, dalam hal bagaimana sel ini keseluruhannya ini bisa sebetulnya kalau secara in vivo di dalam tubuh manusia kan sulit untuk melihatnya. Tapi kalau dia selnya itu bisa kita lihat di luar daripada tubuh atau secara in vitro, itu perlu kita culture supaya sel itu bisa hidup. Sel yang dapat hidup tanpa bisa mati itu adalah sel diambil daripada sel tumor ganas, yaitu sel Salvix yang diambil daripada Henrietta Lacks, sehingga Hela ini menjadi nama yang sangat terkenal, di mana waktu itu dia yang wanita itu menderita suatu sel tumor ganas pada cervix atau cervical cancer, itu diambil oleh George Nomalta Gray ini tahun 51 di Johns Hopkins University di Amerika Serikat. Nah, jadi sel ini rupanya tetap immortal. Jadi artinya sel ini tidak pernah mati. Jadi sel ini juga atas kebaikan mereka ini selalu bagikan ke seluruh saintis di dunia untuk meneliti ini, untuk meneliti HeLa cells ini, sehingga ilmu itu bisa jadi berkembang karena kontribusi daripada HeLa ini di dalam kematian yang meninggalkan suatu sel tumor ganas dari cervix kepada George Nomalta Gray, dan beliau melakukan kultur daripada sel HeLa ini, sehingga kita lihat bisa kita pelajari di luar daripada tubuh kita akan jauh lebih simpel, dan sel ini menjadi alat utama bagi molecular biologist untuk mempelajarinya. Jadi sebelum kita memulai tentang organel ini, kita perlu mempelajari bagaimana sebetulnya sifat-sifat daripada sel itu yang utamanya. Jadi sel sesuatu yang sangat kompleks dan terorganisir. Karena apa? Karena kalau terjadi suatu kekeliruan atau suatu mutasi di dalam duplikasi daripada DNA, satu aja terjadi, mungkin kalau pada tingkat yang sampai pada pembentukan protein, barangkali dia mungkin SNP atau SNP atau single polymorphism ini yang sampai terjadi pada perubahan daripada protein ini, maka ini akan merubah sifat daripada sel tersebut. Nah, jadi kalau ini terjadi, tentu akan segera diperbaiki oleh DNA di dalam hal perbaikan tersebut. Kalau ada mutasi, kalau bisa diperbaiki, oke. Kalau tidak bisa sudah terjadi mutasi. Jadi setiap sel ini secara konsisten ini tergantung pada di mana sel itu berada. Kalau dia sel epitel yang berada di dalam usus, maka akan Anda lihat di sana di selnya itu ada mikrofili yang berada di bagian ujung daripada sel tersebut. Ini untuk tujuannya mengabsorpsi semua jenis makanan yang masuk, karena dia ada filamen aktin yang bekerja dalam hal pengabsorpsian tadi. Kemudian ada energi di dalam sel tersebut yang diperan oleh mitokondria, karena dia bisa menghasilkan ATP-nya sebagai sumber daripada energi. Jadi Anda lihat di sini secara mikroskopik, Anda bisa lihat dalam hal elektron mikroskop, Anda bisa lihat mikrofili yang kalau diperbesar ya, ada mitokondria di dalam ya. Di sini akan terlihat sangat jelas ada mikrofili yang berada di ini. Tujuannya untuk absorpsi makanan, nutrien daripada apa yang kita makan. Jadi untuk menggerakkan ini supaya dia bisa gerak, punya energi, nah ini perlu ada mitokondria di dalam. Jadi kita akan pelajari satu persatu bagaimana mitokondria itu berperan di dalam hal menghasilkan energi. Kemudian sel itu memiliki suatu program genetik yang diperani oleh DNA, deoksiribonukleik acid. Ini adalah unit fondamen pertama sebetulnya ditemukan bukan oleh Waxman Crick, tetapi sebetulnya yang memaparkan ini adalah Russell Avery dan McLeod dan juga McCarthy. Ini adalah pada suatu sel Pneumococcus type 3. Sebenarnya DNA sebagai sumber daripada pembentukan daripada protein tadi atau sebagai
sumber materi genetika ini seharusnya yang mendapat Nobel sebetulnya ya, kalau saya lihat ini seharusnya diberikan kepada Avery. Karena mereka lah yang pertama kali mengatakan ini sebetulnya DNA-nya adalah sebagai sumber informasi genetika. Sel ini mampu untuk produksi dirinya sendiri melalui pembelahan. Nah, seperti di sini, secara normal itu sel akan dibentuk dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Nah, semua ini ada proses di dalam hal pembentukan secara normal. Tetapi kalau misalnya di dalam hasilnya kita bisa lihat misalnya ini bisa satu keluar menghasilkan satu organ. Ya, jadi ini kita lihat di sini ini adalah pembelahan daripada sel tadi. Ya, kemudian sifat yang lain adalah sel memerlukan suatu atau menggunakan energi. Jadi seperti sel-sel pada hewan, ya, energinya itu tersimpan di dalam bentuk glukosa. Kalau glukosa pada manusia itu yang misalnya dilepaskan oleh hati atau liver itu ke dalam darah dari glikogen menjadi glukosa. Jadi itu akan dibuat untuk membentuk energi. Jadi sel ini akan juga menggunakan energi dalam hal pemecahannya dari glukosa, ya, glikogen pecah menjadi glukosa untuk menjadi sumber energi bagi kita. Jadi artinya semua ini sel ini butuh dan menggunakan energi. Dia butuh dan menggunakan energi, dan juga sel ini juga melaksanakan berbagai reaksi ilmiah, ya, karena itu dia butuh enzim untuk melaksanakan suatu metabolisme di dalam sel itu sendiri. Jadi kita akan lihat siapa yang menghasilkan enzim-enzim ini lebih lanjut. Nah, jadi ini adalah misalnya pada jenis tumbuh-tumbuhan atau pada hewan atau ini adalah yang menggunakan energi, ya, fotosintesisnya bisa untuk menghasilkan energi. Kemudian sel itu juga melaksanakan suatu aktivitas mekanik. Kenapa? Karena itu dapat kita lihat sel itu bisa materi-materi yang ada dalam sel, misalnya Golgi apparatus, ya, atau endoplasmic reticulum ini tadi, strukturnya itu bisa nyatu, bisa disassemble, dan bisa melepaskan, ya, penyatu. Jadi artinya dia ada pergerakan, dok. Bisa berpindah-pindah, bisa terjadi suatu proses perpindahan daripada. Jadi artinya sel itu sebetulnya bisa berbicara satu sama lain dengan satu sama lain. Ada misalnya autokrine, parakrine ini. Jadi kita bisa tahu bahwa sel itu mempunyai sifat seperti itu. Dan sel itu mampu mempunyai respon terhadap berbagai rangsangan karena dia memiliki reseptor. Jadi kita lihat reseptor itulah yang apakah reseptornya itu memiliki rangsangan terhadap hormon, faktor pertumbuhan, extracellular materials, atau berbagai substansi di dalam permukaan pada permukaan sel itu. Reseptornya itu sebagai kalau ada ligand atau molekul yang melekat pada reseptornya, bergantung pada jenis reseptornya, ya. Kalau misalnya reseptornya adalah pada misalnya sel otot jantung, jadi dia misalnya reseptornya kalau ada ligand yang melekat, misalnya satu obat atau satu jenis hormon atau tergantung endokrin atau apa melekat, dia akan timbullah suatu proses signaling di dalam hal sitoplasm tadi, sehingga bisa gerakan nanti ke inti sel. Ini nanti kita bisa lihat bagaimana cytoskeletonnya dan bagaimana pergerakan daripada sel ini akibat dari suatu rangsangan yang merangsang pada permukaan sel reseptor tadi. Jadi reseptor ini, kita memiliki reseptor. Kalau Anda disentuh misalnya, oh saya tahu saya diraba, dicubitin, atau ada panas, timbul refleks. Pertanyaannya, bagaimana sebetulnya reseptor itu pada unsur panas? Nah, misalnya, ya kan? Berarti ada reseptor TLPV1, itu adalah reseptor panas yang berada di permukaan tubuh kita, itu bisa memiliki rangsangan, tidak hanya pada suhu saja, tetapi pada nyeri inflamasi, pada nyeri neuropatik, atau nyeri visceral, atau suatu refleks protektif. Ini diperani oleh reseptor ini. Ya, jadi reseptor berada pada permukaan selnya yang memiliki suatu peran utama untuk menangkap apa yang disebut dengan suhu. Sehingga kita tahu bahwasanya, oh ya, saya merasakan panas nih. Nah, itu loh. Jadi artinya temperature receptor tadi. Kemudian ada touch, suatu proprioception, ya, jadi artinya bisa merangsang, oh ini nyeri loh, mekanik. Nah, tadi saya katakan dicubit loh, ada bukan hanya diraba. Dan juga untuk
pada saat mau urinasi atau respirasi, blood pressure, sama skeletal remodel. Anda bayangkan dengan penemuan reseptor, baik oleh David Julius maupun Adam Patapoutian tadi, mereka ini menemukan reseptor terhadap panas maupun tekanan ini atau rasa raba. Tetapi secara implikasi tidak hanya masalah reseptor tadi, tetapi Anda bisa lihat implikasi seperti touch, bisa memiliki implikasi nanti terhadap blood pressure. Kita tahu bahwasanya kalau penyakit yang non-komunikatif, diseases yang banyak, yang paling utama menimbulkan suatu kondisi terjadi apakah itu cardiovascular diseases atau baik stroke, baik suatu kondisi penyakit jantung koroner atau heart failure, ini semuanya berkaitan suatu kenaikan daripada blood pressure. Selain daripada diabetes atau itu risk factorsnya. Tetapi kalau nanti dikembangkan touch proprioception, bisa kita lihat kalau pada suatu penemuan suatu alat hanya ditekan saja di bawah kulit kita, nanti tekanan darah langsung bisa pelan-pelan menurun misalnya. Nah, jadi tentu saja kita harus tahu bahwasanya piezo 2 ini adalah reseptornya yang menangkap rasa raba tadi. Kalau ini bisa tercipta suatu alat yang khusus secara spesifik bekerja pada reseptor tadi dan mengatur tekanan darah tadi, barangkali kita bisa hanya tempelkan suatu alat yang khusus bekerja pada piezo 2 ini, nanti tekanan darah akan selama 24 jam ini akan bisa diatur dalam bentuk konstan dan akan kita bisa lihat di bawah digital ini dan kita bisa lihat tekanan darah. Walaupun sekarang ada jam ini bisa melihat saja tekanan darah kita berapa, tapi kita bisa memasukkan obat untuk mengatur atau membuat dia touch ini bekerja pada reseptor ini sehingga tekanan darah kita bisa diatur sampai tekanan darah normal sehingga tidak mengurangi kejadian daripada cardiovascular diseases termasuk stroke. Jadi dengan demikian Anda tahu bahwasannya kalau kita menemukan sesuatu pada tingkat molekuler maupun gennya, kemungkinan kita ini bisa nanti akan menciptakan implikasi yang lain terhadap kehidupan sehingga memang sangatlah patut, sangatlah reasonable, kalaulah sangat reserve bagi mereka ini yang menemukan ini mendapat hadiah Nobel toh, ya kan? Jadi karena bisa dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, kemudian sifat yang lain adalah dia mampu mengatur diri sendiri. Nah, dalam hal ini pengaturannya ya, misalnya kalau misalnya satu koreksi yang salah malah bisa mengatur bahwasanya bagaimana mutasi ini bisa diperbaiki di dalam hal deteksi daripada DNA yang mengalami kesalahan atau pembentukan satu huruf, misalnya adenin bergabung dengan timin, sekarang adenin berpaling guanin. Nah, ini udah salah di dalam hal satu rentetan daripada pasangan basa misalnya. Jadi dalam hal ini tentu akan terjadi duplikasi yang berbeda. Maka bisa diidentifikasi, mengenal dulu di mana kesalahan. Jadi ada proofnya, proofreadingnya daripada DNA ini. Oh, ini ada kesalahan penempatan misalnya. Ya, akibat daripada misalnya terekspos dengan radiasi sehingga ada kesalahan, jadi dilakukan perbaikan sepanjang ini bisa mampu. Jadi ini diatur sendiri. Kemudian sel ini juga bisa berkembang. Artinya sel ini kita lihat sel ini berkembang, itu berarti kita harus tahu dari mana asal daripada suatu sel ini. Karena dia berkembang. Nah, karena itu Stanley Miller ini dalam penelitian ini, dia ingin mengetahui secara evolusi dari mana sebetulnya sel ini yang dapat berkembang menciptakan suatu organisme baru seperti kita hidup. Termasuk semua organisme hidup, makhluk hidup yang di permukaan bumi ini. Ya, ini semuanya kita bisa tahu bahwasanya ini sel ini ibaratnya di dalam organel daripada sel ini, ibaratnya adalah suatu permainan daripada mesin Goldberg. Di mana kalau kita mainkan, kita misalnya ini adalah satu botol yang dimana digulung oleh benang ini. Kalau misalnya kita ini tangan aja kita mainkan ini, tentu saja ini A bisa ke B, nanti semuanya akan bergerak menggerakkan ini. Satu octopus ini bisa nanti Anda bayangkan kalau ini octopus ini bisa ditimpa oleh satu patung akibat Anda bahkan di sini. Jadi ini ada suatu permainan yang sangat menarik. Ya, kira-kira inilah gambaran bagaimana satu sel ini bisa bereaksi. Anda jangan lihat dari sel ini, tetapi
jangan dilihat dari makroskopiknya, tetapi dari lihat mikroskopiknya. Bagaimana sebetulnya B sampai Z sampai N ini berada ini satu-satu lain, berperan satu sama lain. Inilah yang saya ingin sampaikan disebut dengan sel organelles ini. Jadi kita lihat di sana permukaan di permukaan bumi atau di bumi ini hidup berbagai jenis. Makhluk hidupnya ada bakteria, ada algae, ada eukaryotes. Nah, jadi masing-masing punya satu nenek moyang yang umum ya sebetulnya. Common ancestor cells. Nah, ini common ancestor cell ini sebetulnya bisa melahirkan, ya ini kan DNA-nya sama sebetulnya ya. Ini tadi yang saya udah kasih tahu, DNA sama. Cuman instruksi di dalam pembentukan satu mikroorganisme itu yang berbeda. Nah, itu kita lihat ada menghasilkan algae, ada yang menghasilkan human. Coba lihat, human ya jamur ataupun jagung itu semuanya ada termasuk eukariot ya. Eukariot, ya betulnya ya eukariot atau prokariot. Kita lihat di sini, itu protosel ini ada sel yang awal daripada kehidupan ini. Di dalam sel awal kehidupan ini, protosel ini, ternyata di dalamnya itu seperti Szostak. Szostak ini itu ada peraih hadiah Nobel. Dia melakukan sekarang di Harvard University ini. Jadi saya waktu di Harvard, saya lihat memang kondisi lingkungan di Harvard itu bukan gedungnya ya, saat Anda lihat, tetapi lingkungan itu di dalamnya yang bisa menciptakan orang itu sangatlah termotivasi. Seperti saya belajar di sana, ini sangat termotivasi, kondisi saintifik yang tercipta di lingkungan daripada kampus Harvard ini, ya Harvard Medical School tentunya, itu menciptakan suatu kondisi Anda lihat seperti ada sentrum magnet di sana, di mana orang itu sibuk sama sekali untuk melakukan suatu penelitian. Kalau dia ada saintis ya, seperti Szostak kan, saintis dia. Jadi dia lakukan penelitian sehingga dia mau tahu dari mana sebetulnya unsur utama daripada kehidupan daripada sel ini. Jadi ternyata ada protosel yang di dalamnya sangat primitif, bisa melakukan pembelahan untuk menghasilkan dari satu menjadi dua sel. Nah, kemudian kita lihat di permukaan kita ini yang kita hidup ini di mana ini? Nah, ini semua planet ini bisa memutar terhadap sun ini, matahari. Ini kita bumi ini di Merkuri lebih dekat ke matahari. Ada kita ini di lapisan ini, bumi ini. Ini adalah planet biru. Jadi di sini ada lebih ke atas lagi, mungkin satu hari ini kita tetangga ini sama Mars ini. Jadi mungkin nanti bisa tercipta suatu roket nanti yang bisa membawa manusia nanti ke Mars ini, ya. Jadi mungkin satu hari akan kita lihat kita bisa hidup di planet lain nanti, ya. Jadi barangkali kalau manusia yang ada satu nanti sudah bosan hidup di bumi ini dan bisa berpindah ke planet Mars. Jadi planet Mars itu kalau saya lihat ya, saya baca dari jurnal Science, ini mempunyai kemungkinan bagi kita untuk hidup manusia di sana nanti. Karena kemajuan teknologi nanti sangatlah memungkinkan. Ya, jadi artinya bukan mustahil ya, tapi inilah. Dan di planet ini kita lihat di lingkungan yang seperti ini, ada di sini asteroid belt-nya, di luar daripada itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus semua. Nah, jadi ini sampai pada ini manusia sudah menciptakan suatu di sini kita lihat di sini banyak sekali lah yang astronot sudah sampai kepada bulan. Nanti satu hari ini kita ada Voyager ya. Voyager itu satu ya ciptaan daripada Amerika Serikat ini bisa sampai ke Pluto ini. Jadi artinya dari sini sudah bisa bergerak ke situ. Tentu saja di sini alam ini, apa yang ada di dalam alam ini, tentu kita lihat di sini Horary dan muridnya adalah Stanley Miller, itu tahun 1952 ini bisa melihat bagaimana kondisi kita yang berada di bumi ini memiliki suatu kondisi lingkungan yang bisa menciptakan pembentukan daripada molekul-molekul daripada biologi. Jadi mereka mendesain suatu alat di mana ada air, ada metan, ada amonia, dan hidrogen itu di dalam suatu gas apparatus yang seal, artinya gelas ini adalah closed system yang kemudian dialirkan dengan panas yang elektrik ini. Ternyata yang gelas ini
ini closed system, sama seperti saya gunakan resin vaksin ini adalah closed system. Ini adalah dikasihkan air panas, diberikan massa metana yang hidrogen ini. Ternyata 2 minggu kemudian di dalam gelas ini ternyata timbullah suatu compound organik yang terdiri dari asam amino dan juga karbohidrat. Jadi Anda lihat kita punya tubuh ini dibentuk dari protein, dari sel, dan karbohidrat ya untuk energi. Jadi bisa timbul seperti ini, sehingga interpretasinya mendukung satu ide bahwasanya planet yang masih muda terbentuk 4 miliar tahun yang lalu itu mempunyai suatu kemungkinan untuk menciptakan suatu organik yang baru, early daripada sel yang saya katakan protosel ini. Ini bukan menaifkan suatu kondisi bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita mempunyai pikiran untuk mengetahui, kita punya keinginan untuk mengetahui asal muasal daripada sel kita ini. Nah, ini karena kondisi di bumi ini memungkinkan untuk menciptakan seperti ini. Jadi ibaratkan seperti itu. Jadi bukan menaifkan atas iman kita, tetapi kita hanya ingin tahu dari sisi saintifiknya. Nah, kemudian bagaimana eukariot ini tersusun di dalam hal selnya? Ada nukleusnya, di mana di sini ada kromosom yang mengandung DNA, ini ada hubungan dengan protein dan juga nukleoprotein yang kenal dengan kromatin. Jadi kromatin ini nanti ada kita tahu epigenomnya, genomnya dan epigenomnya. Nah, nanti besok kita pelajari tentang genom dan kita lihat ada cytoplasm atau di sitoplasma. Di dalamnya ada mitokondria sebagai penghasil energi, endoplasmic reticulum menghasilkan protein dan lipidnya. Dan juga di sini ada Golgi apparatus yang materi yang disortir, dimodifikasi, dibawa ke tujuan tempat yang spesifik di dalam sel ini, baru diangkut masuk ke membrannya. Kemudian ada cytoskeleton, ada microtubule, intermediate filament yang berpartisipasi di dalam hal kontraksi daripada sel tersebut, yaitu pergerakannya, ada ribosom di mana sel itu dihasilkan. Jadi kita lihat di sini ada inti selnya, di dalam hal ada kromatinnya, DNA-nya, ada nukleopolnya, di sini ada nukleolusnya. Jadi kita gerakan di sini ada sentrosomnya, dari sentriolnya, di sini ada microtubules yang bisa gerakan, kemudian bisa ada Golgi apparatus, ada juga masalah di sini sampai terakhirnya keluar daripada ini membran selnya, ada endoplasmic reticulumnya. Jadi kita akan pelajari di mana apa itu nukleusnya. Itu inti daripada sel, di mana di dalam inti sel ini ada nukleopolnya, ada envelope-nya, ada pembungkusnya, kemudian juga ada 2 lapisannya. Jadi di sini inti selnya, lapisannya itu ada satu terowongan di sini ya. Kemudian karena dia juga punya nukleopolnya bisa keluar. Jadi kita lihat secara mikroskop elektronnya, kita lihat di sini di dalam inti sel ada nukleolus lagi. Jadi satu sama lain kita lihat di sini. Di sini ada pergerakannya oleh mikrotubulnya, kemudian di lapisan itu envelope-nya itu ada satu membran nukleurnya, ada yang outer, dan ada inner. Kemudian ada nukleusnya. Semuanya itu yang tadi saya katakan seperti permainan mesin rock tadi, yang di mana di dalam sel itu ada inti selnya. Di dalam inti selnya lah ada DNA-nya. Ya, DNA menghasilkan nanti protein, menghasilkan sumber daripada sel itu sendiri. Kemudian membran itu ya dari saya katakan nukleopolnya yang saya sudah jelaskan ini. Kemudian kita lihat instruksi daripada genetik ini berada di dalam DNA ini. Hanya ada 4 huruf saja, adenin, timin, guanin, sitosin. Kemudian 4 huruf ini adalah awal pembentukan daripada mikroorganisme yang hidup, yaitu makhluk hidup, baik dia bakteri maupun fruit fly maupun juga manusianya. Manusia memiliki 25.000 gene saja di sini, ya paling banyak lah manusia. DNA ini menggunakan RNA sebagai perantara di dalam hal pembentukan daripada protein, di mana DNA ini dikopi menjadi microRNA, prosesnya transkripsi, kemudian RNA dikopi template untuk menghasilkan protein, disebut translasi. Jadi prinsipnya adalah disebut dengan dogma biologi molekuler. Jadi dogma ini dari DNA duplikasi nanti menghasilkan RNA,
dari RNA prosesnya disebut transkripsi, kemudian dari dua double helix ini menjadi single, ya. Jadi single. Dia ada dari pembentukan sintesis protein disebut dengan translasi. Enggak, atau gini aja, Beb. Kalau memang Kemudian bisa dulu. kalau kita lihat langkah-langkah di dalam hal pembentukan ini, itu RNA itu akan dari transkripsi itu akan mengandung ya suatu exon. Itu exon ada coding sequence, kemudian non coding adalah intron. Jadi intron nanti dibuang, makanya dari DNA menjadi RNA jadi lebih pendek. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi sedangkan ini adalah pada sel-sel kariot, di mana sel-sel kariot ini eukariot ini bisa mengalami suatu reaksi splicing untuk membuang non-coding RNA non-coding sehingga bisa menciptakan suatu RNA dengan satu single stranded yang lebih pendek daripada double helix DNA. Kemudian sel prokariot ini tidak memiliki nukleus dan transkripsi dan translasi hanya berada di dalam satu kompartemen yang saja, satu aja. Kemudian awal daripada pembentukan daripada protein ini hanya berasal daripada akhir daripada messenger RNA. Nah, kemudian kita lihat eukariot, ini eukariot. Jadi eukariot lebih kompleks karena kita lihat dari intron, kemudian ada exon, kemudian intron akan dibuang disebut dengan proses splicing. Kemudian melalui transkripsi akan terbentuklah dari double helix menjadi satu untaian yang disebut dengan RNA. RNA ini nanti akan lebih pendek daripada DNA. Kemudian kalau dia keluar daripada inti masuk ke dalam sitoplasm, maka dia RNA ini messenger RNA akan mengalami proses translasi untuk membentuk asam amino yaitu protein. Sementara prokariot tidak memiliki inti, dia proses yang sama membentuk protein dari cara kerjanya ini. Jadi sama, hanya saja mereka ini tidak memiliki inti. Kemudian nukleus. Nukleus adalah tempat proses pembentukan daripada ribosoma RNA, kemudian untuk membentuk berbagai daripada subunit daripada ribosom 495S misalnya 60S subunit ini yaitu dibentuk di dalam nukleolus ya, bukan di dalam nukleus ya, nukleolus. Dan nukleus itu adalah membentuk ribosoma daripada RNA, dan RNA ribosoma ini kita lihat ribosoma RNA itu sebetulnya memiliki major ribosoma RNA atau enzim memproses ribosoma RNA atau small nucleolar daripada ribosoma RNA SNU atau RNP semua RNA. Kemudian kita lihat ini retikulum endoplasmic reticulum itu adalah satu bagian organel daripada sel ini. Ini kita lihat di sini kalau endoplasmic reticulum ini, Anda bisa lihat di dalamnya itu ada bagian yang kasar ya. Terus ada bagian juga yang agak so rough. Sedangkan ada juga bagian yang smooth ya. Disebut dengan smooth daripada reticulum ribosoma atau disebut dengan smoothnya ya. Jadi Anda lihat di sini, dia itu ada satu membran yang berada di dalam endoplasmik ini. Jadi Anda bisa lihat di endoplasmic reticulum ini, di sini ada lumennya yang keluar daripada intinya ya, melalui nukleopor. Jadi satu sama lain dari sini kan menjadi hubungan dari lumen yang masuk ke dalam nanti endoplasmic reticulum. Jadi kita lihat seperti ada sel-sel di dalam endoplasmic atau ER tadi. Jadi ER ini adalah pembentuk daripada lipid dan protein ini dan juga termasuklah di dalamnya ER sendiri dan juga Golgi apparatus, lysosomes, secretory vesicle dan juga termasuk plasma membrane. Dan ER ini juga akan membentuk sebagian besar daripada lipid untuk mitokondria dan juga protein yang disekresikan dari sel-sel luar, dan juga ini akan masuk ke dalam ER di dalam hal lumennya, kemudian kirim nanti ke Golgi apparatus, lysosom untuk dikirim nanti kembali ke ER. Jadi ER di sini Anda lihat di sini ada nukleopolnya di sini ada satu
rough ya ER-nya ada smooth daripada ER-nya ini. Kemudian nanti ada berkaitan dengan Golgi apparatus, ada berkaitan dengan endosome yang lysosom, ada early endosome atau endosome, kemudian vesicle yang berisikan protein ini nanti dikirim keluar melalui plasma membrane. Kemudian kita lihat di sini rough ER tadi itu agak kasar ya. Karena kasarnya kenapa? Karena dia ada ribosom yang membuat dia agak kasar sebagai membentuk protein di dalamnya. Kemudian ada yang smooth itu tanpa ada ribosom. Kemudian bagaimana pentingnya ER tadi? ER ini berbeda tergantung pada jenis selnya. Sel yang terlibat di dalam biosintesis daripada protein sekresi tadi, misalnya sel-sel hati, sel-sel yang ataupun sel-sel enzim-enzim yang sel-sel yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan itu cenderung memiliki rough ER ya. Jadi artinya lebih prominent, artinya karena dia menghasilkan protein lebih banyak dari ada ribosom yang melekat pada permukaan daripada ER tadi. Sedangkan yang menghasilkan steroid hormones, menghasilkan seperti dalam testis ovarium itu lebih banyak itu adalah smooth ER karena dia berkaitan dengan menghasilkan berbagai jenis hormonal tadi. Itu adalah dalam hal sifatnya kotranslasi translokasi ini ER ini yang menghasilkan protein ini sebetulnya melekat pada suatu ER membran, memungkinkan satu bagian daripada protein tadi asam amino itu bisa pindah keluar daripada ER ya. Jadi ini adalah post translasi, artinya post translasi adalah proses daripada pembentukan. Jadi kita lihat di sini ada suatu tempat perikatan daripada ribosom tadi. Jadi ribosom itu nanti yang melekat pada permukaan daripada lumen daripada ER ini, maka dia akan menghasilkan permukaan daripada ER itu lebih kasar, lebih rough ya. Jadi rough daripada ER ini terutama menghasilkan protein. Ya, menghasilkan protein dan protein ini dikeluarkan dari sel, sedangkan smooth ER terutama menghasilkan proses dan penyimpanan daripada non protein di dalam hal sel itu sendiri. Jadi smooth ER ini ada proses misalnya detoksifasi obat-obatan terlibat di dalam detoksilasi untuk mengubah obat-obat yang hidrofobik nanti yang takut akan air lebih mudah karena kalau yang lipofilik ini lebih mudah diabsorpsi ya. Jadi misalnya obat-obat yang perlu dikonversikan yang masih dalam hal prodrug dikonversikan di dalam liver yang berfungsi untuk metabolisme daripada obat menjadi lebih mudah larut di dalam lemak atau lipofilik dari hidrofilik, maka obat ini secara dikonversi menjadi metabolik prosesnya ini di dalam hati, maka salah satu hidroksilasi ini menggunakan suatu protein daripada P450 cytochrome, enzimnya di dalam hati ini, sehingga obat itu bisa diabsorpsi dan masuk ke dalam tubuh kita menjadi yang kita ukur dalam farmakologi itu bioavailability. Jadi artinya metabolisme di dalam hal kaitan dengan proses detoksifikasi daripada obat-obatan, metabolisme karbo, itu semuanya adalah kerja daripada smooth, daripada ER tadi. Jadi metabolisme karbohidrat, misalnya G6PD, misalnya suatu enzim yang melekat pada membran ini, ada unik sekali untuk ER karena terlibat di dalam pemecahkan daripada glikogen yang tersimpan. Jadi smooth ER ini salah satu juga fungsinya adalah storage, menyimpan kalsium. Karena kita tahu sarcoplasmic reticulum yang berada di dalam sel otot kita ini itu adalah tersimpan di dalam smooth ER yang khusus menyimpan masalah kalsium. Kita tidak tahu bahwa kalsium ini terlibat di dalam hal kontraktilitas ya, ada suatu daripada gerakan daripada sel tadi. Jadi kalsium itu bisa menciptakan perpindahan di dalam hal kontraktilitas atau respon terhadap suatu extracellular signal sini, sehingga kalsium itu bisa nanti setelah terjadi signaling ini kalsium akan dikeluarkan. Kemudian steroid biosintesis, seperti kita tahu bahwasanya HMG coenzyme reductase ini adalah satu enzim yang sangat penting di dalam hal perubahan terhadap statin. Ya. Statin ini adalah inhibitornya, itu bisa menghambat daripada AMG karena enzim ini terkait di dalam hal pembentukan daripada
kolesterol ya. Jadi sintesis kolesterol itu perlu dalam hal jalur sintesisnya itu memerlukan enzim ini ya. Karena enzim ini terbentuk dan kolesterol yang akan terbentuk lebih banyak, maka itu kalaulah LDL kolesterol itu memiliki satu sifat untuk mengakibatkan suatu plak aterosklerosis, maka untuk menghempang supaya enzim itu tidak bekerja dalam hal produksi kolesterol secara berkesinambungan, maka kita memberikan obat statin atau HMG coenzyme reductase inhibitors ini di dalam hal memblok sintesis daripada kolesterol, dan ini salah satu upaya daripada mekanisme kerja daripada statin tadi. Kemudian kita tahu Golgi apparatus. Golgi apparatus apa itu? Itu adalah suatu membran yang terdiri dari sisterne, yang dimana ada pinggirannya yang berkaitan dengan vesikel dan tubulus. Sisterne ini diameternya kecil, 0,1 sama 1 mikrometer. Itu tersusun secara stack. Stack maksudnya dia tertimpa satu sama lain, tertimbun ya. Jadi ada satu yang jelas, dia memiliki 8 sisterne ini, dan ini bisa tertumpuk satu sama lain membentuk satu kompleks ya, dan dengan jadi Golgi yang kompleks tadi bisa kita lihat seperti ada kompartemen yang satu sama lain saling berkaitan. Ya, ini adalah satu stack. Jadi tertumpuk satu seperti susunan buku misalnya ya. Jadi ada bagian yang medial sisterne, ada cis Golgi apparatus, ada CGN atau TGN transnya. Ini adalah suatu model skematik daripada Golgi kompleks di dalam hal suatu sel epitel tadi. Secara mikroskop elektron Anda bisa lihat ada trans TGN, ada CGN ini, sedangkan di dalamnya ada sisterne yang bersusun secara bertumpukan ya. Jadi ini adalah bisa terlihat bagaimana Golgi apparatus ini adalah untuk mengenang jasa daripada Golgi ini. Golgi adalah seorang rektor di Italia waktu itu. Dia juga seorang peneliti tentang sel, karena dia menciptakan suatu argentum nitrat yang bisa mewarnai sel ini sehingga dia bisa melihat ke dalam sel itu, organel itu. Karena dia menemukan ada satu stack di dalam sel ini tertumpuk-tumpuk ini, maka dia namakan Golgi ini. Atas penemuan itu, beliau juga mendapat hadiah Nobel. Di samping itu, Golgi ini sepanjang kita mempelajari sel, satu organel di dalam sel itu akan diberikan nama atas beliau. Makanya kalau nama Anda mau dikenang sepanjang masa, Anda harus memiliki terobosan menemukan sesuatu yang di luar daripada hal normal pada otak manusia ini, maka Anda akan dikenang sepanjang masa. Sepanjang bumi masih ada, maka Golgi apparatus, sebagai kita pelajari Golgi kompleks hari ini, betul-betul menjadi dasar di dalam hal pembentukan limbah bisa menyortir dari stack-stack tadi. Jadi namanya tidak hanya seorang peraih hadiah Nobel, tetapi namanya terukir sepanjang masa sebagai salah satu organel sel di dalam hal mempelajari sel tadi. Ada bagian cis-nya, ada bagian transnya, dan juga bagaimana stack itu, trans itu bisa menjadi bagian dari tubulus, vesikel yang disebut trans-Golgi network. Ada juga bagian. Jadi ini bagian, ini seperti suatu mesin, suatu pabrik proses. Jadi proses ini Anda bayangkan dari endoplasmic reticulum masuk ke dalam Golgi apparatus, proses inilah terjadi untuk nyortir sisterne ini untuk menyortir. Jadi antara IA dengan Golgi vesicle transport saling satu sama lain untuk tadi nanti kalau dihasilkan membran, di mana bikinnya, bagaimana protein yang dihasilkan oleh IA ini, apakah dalam mentah atau sudah jadi bahan baku yang jadi? Tidak, dia harus masuk ke dalam sistemnya, ke dalam Golgi apparatus untuk disortir, untuk dibuat supaya nanti bisa dikirim nanti keluar daripada plasma membrane untuk siap dipakai. Jadi dalam hal progres tadi, protein ini sebetulnya awalnya dibentuk di dalam RAF ER tadi, kemudian dimodifikasi ya
Untuk modifikasi ini tentu harus disortir ya di dalam hal Golgi aparatus tadi. Suatu seperti pabrik ini, mesin pengolah ini. Dia sudah dihasilkan oleh RAF tadi, protein ini akan masuk diolah, disortir dulu di dalam proses enzimatiknya. Sebetulnya di dalam hal ini ada mannose residu, ada N-acetyl glukosamin ini semuanya, ada yang dibuang. Nah, ini proses pembuangan manosa, ada penambahan daripada suatu asetil glukosamin tadi. Jadi ada penambahan. Jadi stek-stek tadi sebetulnya ibaratnya seperti rentetan daripada mesin pengolah. Akhirnya setelah tersortir, maka akan dikirimkan hasil sortiran ini mulai daripada cis Golgi network secara stek masuk ke trans Golgi network ini. Nah, bagian-bagian yang itu tersortir, maka hasil akhir ini masuk ke dalam lysosom, plasma membrane, dan masuk ke dalam vesicle sebagai secretory tadi. Nah, inilah salah satu bagaimana mesin ini bekerja sebagai suatu aparatus. Kemudian transport daripada vesicle dari satu ke lain menjadi proses satu sama lain dari IA ke dalam kompleks Golgi ini yang prosesnya disebut dengan endoplasmic reticulum, Golgi intermediate compartment. Nah, ini satu sama lain sebetulnya bisa terlihat di dalam hal rentetan proses tadi. Terlibat di dalam halnya adalah vesicle yang dilapisi, yaitu coat protein 2, jadi coated vesicles itu menggerakkan materi di dalam endoplasmic reticulum itu ke arah Golgi tadi dan Golgi complex. Kemudian COF1 coated vesicle itu menggerakkan materi secara retrograd. Jadi arah tadi kalau anterograd yaitu dari COF2, kalau COF1 itu adalah retrograd. Kemudian ada COF3, coated vesicle itu menggerakkan materi dari TGN trans Golgi network ke dalam endosom, ke dalam lysosom. Kemudian ada vesicle tubular carriers yang membentuk di zona VTC. Anda bisa membayangkan ini secara teoritis, apakah ini bisa terlihat secara real time di dalam video untuk melihat bagaimana perpindahan daripada suatu protein yang dihasilkan oleh IA di dalam RAF IA tadi, nanti akan diangkut, disortir di dalam Golgi apparatus tadi. Perjalanan ini sebetulnya bisa kita lihat dengan menggunakan green fluorescent protein. Nah, GFP ini bisa melacak bagaimana track-track daripada proses tadi sehingga Anda bisa lihat ya dengan Anda melihat langsung tentu Anda akan lebih yakin dan percaya ya dengan kondisi rupanya seperti inilah prosesnya mulai dari proses tadi. Jadi adanya suatu COF1 itu bergerak secara retrograd kembali kepada RAF ER, tetapi kalau COF2 bergerak secara anterograd secara forward ke dalam VTC, nanti ini yang gerakan nanti ke dalam TGN nanti akan kirimkan akhirnya ke lysosom, ke plasma membrane, ada ke dalam suatu vesicle secretory. Jadi proses daripada LJ ini ke sini, sedangkan yang COF1 itu adalah bergerak secara retrograd dari VTC ke dalam RAF tadi. Proses perjalanan ini bisa terpantau di dalam hal gerakan tadi. Kita lihat suatu sel yang dinaikkan 40 derajat Celcius diturunkan 32 menjadi 15, maka terjadi gerakan daripada di dalam sel ini endoplasmic reticulum ini nanti bergerak kepada Golgi kompleks ini. Gerakan ini bisa tervideokan di dalam hal perjalanan ini. Jadi vesicle ini RAF ini akan bergerak nanti ke sini. Jadi Anda lihat di sini seluruh perjalanan yang tergambarkan seperti itu pada saat Golgi apparatus ditemukan oleh Golgi, dia tidak tahu bagaimana proses ini bisa berjalan seperti ini. Sampai pada John Presley yang memuat kondisi ini, bahwasanya ER dan Golgi apparatus ini satu sama lain terkait. Maka dia buat dalam jurnal Nature tahun 1997. Maka Anda bisa lihat secara gamblang nanti apa yang dilukiskan oleh John Presley. Dia menggunakan suatu vesicle stomatitis virus dan diberikan pewarnaan dengan GFP tadi yang mengekspresikan host cell tadi, inkubasikan 40 derajat ke 30, lalu nanti
bisa ke 32, kemudian kita lihat tadi perjalanan saya udah lihat di bagian tengah ini bagaimana dia bisa bergerak secara video real time. Anda bisa lihat pergerakan tadi. Jadi fungsi daripada Golgi apparatus adalah menerima protein yang disintesis dan lipid dari tadi covalently modified, berarti secara modifikasi secara kovalen, kemudian di-package kembali, kemudian baru dibawa ke dalam plasma membrane. Jadi ibaratnya sebagai mesin untuk nyortir, untuk dapat diberikan suatu penyortiran membentuk kembali protein yang utuh, yang murni supaya bisa dikirimkan. Jadi Anda lihat ini kembali ke Golgi, masuk kepada early endosome, kemudian bisa menjadi late endosome, kemudian atau langsung ke lysosom, kemudian kirim keluar daripada sel. Dia bisa juga dalam bentuk vesicle secretory. Nah, jadi Anda lihat di sini lysosom ini adalah tempat proses pencernaan ini karena berkaitan kompartemen ini menghasilkan berbagai enzimatik yang bersifat hidrolitik yang mengontrol masalah pencernaan di dalam makromolekul ini. Kemudian kita lihat lysosom ini menghasilkan 40 jenis daripada enzim secara hidrolitik, termasuk protease, nuklease, glycosidase, lipase. Ini semuanya phospholipase, phosphatiase, and sulfase, semuanya adalah memiliki suatu hydrolysis. Anda lihat di sini. Lysosom ini yang bersifat ukurannya hanya 0, di dalam pH ini masuk ke dalam enzimnya yang bersifat hidrolisis ini, nuklease, dan tadi saya sebutkan untuk nanti berubah dari menghasilkan energinya dari ATP, mengubah nanti dari ATP menjadi ATP. Jadi di sini di dalam sitoplasma itu pH-nya sebetulnya 7,2. Kemudian ini akan dikeluarkan dan supaya apa? Kemudian kontennya itu akan keluar nanti supaya jangan ada banyak kerusakan. Dan di dalam vakuola itu ada suatu enzim disebut dengan hydrogen ATPase ini di dalam membran untuk menggunakan ATP di dalam memompahkan keluar, menggunakan ATP untuk memompahkan satu hidrogen dan diubah menjadi ATP. Kemudian lysosom ini di dalam hal morfologi atau bentuknya nanti ini menggambarkan bagaimana berbagai fungsi pencernaan seperti pada proses pencernaan yang berada di dalam pankreas maupun di dalam liver kita ini, semuanya itu adalah terkait masalah enzimatik ya. Di dalam hal ini bagaimana lysosom itu dalam bentuk late lysosom itu mengandung berbagai materi yang baik dari membran secara endositosis maupun baru dibentuk dari lysosoma hidrolisis. Kemudian late endosome ini akan berfungsi untuk dengan lysosom yang ada, dia akan membentuk suatu struktur yang baru disebut endosom. Jadi lysosom ini bisa membentuk nanti menjadi endosom ya, endosom di sini. Jadi di sini ada endolysosom. Jadi prosesnya itu bisa dari lysosom. Kemudian ini sudah saya kasih tahu dari ada disebut dengan early endosome, nanti bisa late tetapi bisa dari lysosom. Kemudian ini Anda lihat di sini enggak? Saya share. Terlihat nggak di slide-nya? Masih terlihat? Kemudian kita lihat di sini proses daripada sintesis daripada lysosom ini memiliki suatu model ya. Model ini sebetulnya ada 4 model ya. Sama seperti endoplasmic ini disebut dengan EV ini, itu endocytic vesicle atau disebut di sini ada multiple vesicle baris ini. Jadi transportasi tadi ada vesicular transport, ada kiss and run, and ada fusion and vision. Ini di dalam hal bagaimana lisosom ini di dalam hal nanti menjadi endosom, kemudian dilepaskan nanti menjadi lysosom. Jadi dalam hal ini salah satu contoh misalnya lah ya, stem cell saya katakan. Nanti mungkin Anda pernah dengar exosom ya, exosom. Di dalam stem cell ini salah satu kenapa bisa stem cell itu bisa membuat
di dalam stem cell itu bisa menghasilkan suatu exosom seperti lysosom ini, karena exosom itu biasanya tersimpan di dalam multi vesicle bodies ini. Kemudian ini di dalamnya bisa menghasilkan berbagai jenis protein, micro RNA atau juga berbagai jenis gene. Ini bisa keluar untuk berkomunikasi dengan sel lain, sehingga bisa menghantarkan suatu proses paracrine di dalam hal mekanisme kerja daripada stem cell. Sama seperti lisosom ini dalam pergerakannya seperti ini. Ya. Oke, jadi mitokondria ini adalah menghasilkan energi karena dia adalah mesinnya. Kemudian dia bisa mengandung juga molekul daripada RNA, DNA, ribosom juga transfer ribosom di dalam sel manusia. Mitokondria ini dalam hal genomnya bisa menghasilkan 16.569 daripada pasangan nukleotidanya dan bisa mengkode menyandi 13 protein, 2 ribosoma RNA components dan 22 transfer RNA. Ini adalah mitokondria. Jadi mitokondria kalau kita lihat secara lebih detailnya, dia memang fungsinya adalah menghasilkan suatu energi, yaitu melalui kita lihat bisa ADP menjadi ATP. Ini yang digunakan, ya. Tetapi di dalam hal ini proses pembentukan ATP ini dia memerlukan pirufat dan asam lemak, ya, yang berubah menjadi acetyl coenzim masuk ke dalam Krebs cycle atau citric acid cycle. Ini bisa berubah nanti menjadi nicotinamide ini adenin adinucleotide hydrogen yang nanti keluar menjadi NAD. Nah, ini adalah nanti elektron ini nanti akan menghasilkan hidrogen ini, nanti hidrogen masuk menjadi mengubah dari ADP menjadi ATP. Kemudian di dalam hal mitokondria ini, dia bisa menyandi 10-15% daripada volume sel hati kita ini. Dan kita lihat sekarang masih banyak penelitian yang berlanjut tentang bagaimana kerja daripada mitokondria ini. Karena organel ini bisa menjadi sumber daripada energi. Contoh, misalnya pada penyakit-penyakit misalnya heart failure, ya, gagal jantung, atau misalnya lung failure, atau suatu proses multi organ failure. Semuanya itu terkait dengan masalah berkurangnya energi di dalam hal fungsi daripada mitokondria di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana peran daripada mitokondria di dalam heart failure ini? Karena kehausan daripada energi berarti ada sesuatu disfungsi di dalam mitokondria. Kenapa mitokondria bisa terlibat di dalam hal disfungsi tadi? Kalau kita tingkatkan energi terhadap mitokondria, tentu barangkali yang disebut dengan heart failure bisa kita kembalikan ke arah fungsi yang lebih baik. Jadi seharusnya kita juga tidak hanya pada cardiomyocyte saja di dalam hal fungsinya, tetapi kita lebih tujukan spesifik di dalam organel daripada salah satu cardiomyocyte, yaitu organelnya. Bagaimana kita menciptakan suatu obat atau suatu hal yang lain bisa lebih memfungsikan, lebih menggerakkan fungsi daripada mitokondria ini, sehingga yang disebut dengan failure ini bisa diperbaiki sambil kita bisa mengatasi berbagai kesulitan atau hal-hal yang dapat merusak berbagai kondisi daripada sel, termasuklah tadi di dalamnya tadi organel-organel itu. Jadi kalau kita pelajari sampai tingkat organel, tidak hanya pada DNA saja, barangkali satu hari lagi kita akan ciptakan pada obat-obat yang khusus untuk mengatasi berbagai masalah masalah organel tadi. Karena kalau kita lihat bersifat plasticity, maksudnya mitokondria ini, karena apa? Karena mitokondria bisa berubah bentuk, jadi sangat dinamik sekali. Karena sangat dinamik, baik visi maupun fungsi daripada mitokondria ini, barangkali kita bisa memanfaatkan bagaimana kondisi daripada visi dan fungsi daripada mitokondria itu. Kalau kita pelajari secara lebih detail lagi, barangkali kita bisa menghasilkan sesuatu yang di luar daripada proses pemikiran kita, karena dia bisa berubah. Karena bisa berubah menjadi fusi, 1 menjadi 2, atau dipecahkan, misalnya fisi pecah seperti bom atom tadi. Misalnya bom atom itu kerjanya adalah satu inti daripada atom itu bisa
divisikan, dipecahkan nanti menjadi berbagai inti lain. Nah, disebut dengan proses fisi. Ini sama seperti bom atom ini. Jadi kalau kita bisa menciptakan sesuatu itu, bagaimana kita buatkan sel mitokondria itu secara dinamik ini, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Barangkali kita bisa membuat mitokondria baru untuk menghasilkan ATP, karena jelas di dalam sel ini bisa menghasilkan ATP, proses melalui Krebs cycle tadi. Nah, jadi ini karena proses plasticity inilah sesuatu sebetulnya yang saya gunakan bagaimana pemikiran saya di dalam hal penggunaan stem cell ini. Karena tadi saya mempelajari plasticity misalnya daripada brain, misal otak kita memiliki suatu plasticity. Karena apa? Dia bersifat dynamic, tidak seperti statik yang Anda pikirkan dulu. Atau sama seperti jantung yang tidak seperti Anda katakan setiap kali selnya sudah dibentuk, tidak akan bisa membentuk sel-sel baru. Itu dulu punya dogma. Nah, dogma tentu harus berubah. Secara prinsipil, kita harus bisa mengubah sesuatu yang dogma baru, sehingga kita bisa menciptakan suatu bagian keilmuan baru untuk dapat diterapkan, diimplikasikan ke dalam hal pemikiran kita. Nah, karena itu Anda yang bergabung di S2 ini harus memikirkan sesuatu yang lebih baik, mempelajari secara dalam tentang sel ini sehingga Anda bisa mengubah dia. Ya, karena bersifat dinamik sekali. Salah satu yang dinamik adalah organ tadi. Organel ini berada di dalam sel. Berarti kemungkinan saja Anda kutak-katik sesuatu yang bisa memperbaiki ini. Mungkin Anda belum berpikir, bagaimana mitokondria ini ya? Kemudian setelah dibentuklah protein ini, lemak ini akan dibawa keluar melalui plasma membrane. Karena dia bersifatnya ada bilayer, mungkin 2 lapisan lemak, yang sangat cocok untuk mencegah terjadinya suatu mungkin terhadap sel di dalam hal charge-nya, atau ada yang bersifat polar ya. Jadi artinya dia bisa memiliki tempatnya untuk melaksanakan suatu sekresi terhadap protein tadi ya. Jadi kita lihat di sini secara summary, kita lihat dari setelah masuk informasi genetika di dalam DNA untuk membentuk suatu RNA ya menjadi suatu single stranded, kemudian dia akan keluar. Setelah itu dia akan sudah terbentuk dari proses transkripsi menjadi RNA translasi, kemudian akan masuk keluar melalui nukleopolin, nanti masuk ke dalam suatu endoplasmic reticulum. Di dalamnya ada ribosom untuk membentuk protein semua. Protein-protein keluar ini akan ditransport melalui suatu vesikel, masih masuk ke dalam suatu mesinnya, ya baik dalam trans maupun phase cisternate tadi, kemudian akan keluar masuk jadi vesikel yang mengandung daripada protein, nanti akan ditransport keluar melalui sel membran. Oke, nah ini saya kira ini saja kita. Ada pertanyaan sampai sini enggak? Saya stop share dulu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Gary? Masih dengar suara saya? Hah? Izin, Prof. Masih, Nah, Dok. sudah jelas? Sudah, Prof. Udah ya. Kita istirahat dulu lah ya. Saya masih akan kasih satu tambahan materi mengenai stem cell. Jadi kita istirahat 5 menit dulu, nanti kita lanjut. Oke, nanti kita jumpa lagi ya sebentar lagi.
Ini nampak nggak? Nampak slide-nya? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya, jadi kita akan masuk tentang stem cells. Kalau Anda lihat ini, kenapa kita mempelajari sesuatu fungsi daripada stem cell ini? Artinya, kita mempelajari sesuatu karena memang pengetahuan kita itu banyak tertuju pada hasil penelitian secara yang melibatkan primate atau non-humans, seperti misalnya salamander. Ini salamander ini Anda kalau potong jarinya ini, dari tangannya, jarinya, kakinya, tangannya pun dipotong, nanti timbul lagi jari yang baru. Berarti proses ini kan regenerasi. Bisa timbul lagi tangan baru, ya kan? Pertanyaannya apakah jari manusia ini dipotong nanti bisa tumbuh lagi enggak? Nah, jadi Anda bisa lihat, kalaulah saraf ini, ujung daripada jari ini sudah terpotong, regeneration, ya. Kemudian kita lihat dilakukan ambilnya sarafnya dalam 7 hari, kemudian amputasi. Jadi dilakukan amputasi, saraf diambil. Kita mau lihat apakah memang tidak terkait dengan sarafnya yang membuat penumbuhan daripada jari yang baru atau enggak. Kita ambil aja sarafnya. Saraf yang kita ambil disebut dengan dipotong secara itu dipanggil denervation. Jadi denervation setelah 7 hari kita lakukan amputasi saja langsung 5 hari, kemudian kita berikanlah rangsangan listrik supaya untuk menumbuhkan atau tidak. Ternyata dia memiliki suatu gennya NGA, NAG sama vektornya itu, maka terjadilah regenerasi daripada daripada bagian yang kita potong sarafnya dan bagian jari yang terpotong ini. Demikian juga pada anak-anak, misalnya Rosenthal sudah buatkan di dalam Pediatrics tahun 1979, kalau ujung jari ini kita potong, jadi tumbuh lagi di sini sama dengan ini. Jari daripada sama juga kukunya juga. Ini pada anak yang 9 tahun komplitnya, dari artinya sesudah dipotong kembali tumbuh baru. Jadi memang ujung jari ini nggak boleh kita langsung jahit ya, karena agak perifer, jadi kita biarkan kita taruh obat tumbuh ya. Ini berarti ada suatu proses regenerasi di dalam ujung jari ini setelah mengalami proses luka itu ya. Hanya saja ketika ini berarti dia memiliki suatu faktor yang dapat menumbuhkan kembali. Kalau di dalam hal ini ada plastema, di dalam hal ini adalah harus ada suatu stem cell yang dapat menumbuhkan kembali. Jadi sebetulnya apa itu stem cell? Jadi stem cell adalah sel yang mampu untuk menghasilkan dirinya sendiri, untuk berpihak terhadap diri sendiri. Itu adalah self-renewer. Sama seperti saya katakan, misalnya hematopoietic stem cell. Anda hari ini donor darah dengan kondisi untuk membantu untuk transfusi darah, donor darah kepada yang lain untuk proses, misalnya ada luka parah ya, untuk butuh darah Anda donor. Seminggu kemudian hematopoietic stem cell di dalam sumsum tulang Anda itu akan membentuk kembali berbagai jenis sel-sel darah merah akan terbentuk, red blood cells terbentuk. Nah, kemudian stem cell sendiri bisa menghasilkan, itu adalah sel anak yang dihasilkan karena dia memang menghasilkan progeny ya. Kemudian ini stem cell itu menghasilkan sel-sel baru dirinya sendiri sehingga tidak pernah hilang. Sedangkan sel anak yang dihasilkan itu dapat berdiferensiasi, kemudian berfungsi kembali membentuk sel-sel baru yang berfungsi. Nah, kemudian inilah dasarnya kenapa suatu sel anak itu yang kita harapkan setelah kita memberikan stem cell, sel anak itulah bekerja, dan itu bisa bekerja dalam waktu yang lama, long time. Kemudian sifat yang lain adalah dapat diatur ya oleh niche. Karena dapat diatur oleh niche, inilah memiliki self-renewal. Seperti misalnya, stem cell itu melekat pada niche-nya. Niche-nya ini adalah unsur sarangnya di dalam hal dia bisa mengatur bagaimana stem cell itu harus membelah. Bagaimana stem cell itu bisa membelah dirinya sendiri, self-renewal-nya, untuk dapat dihasilkan sel-sel anak. Sel-sel anak itu yang datang untuk membuat suatu proses perubahan terhadap lingkungan yang sakit, misalnya apakah suatu kondisi injury seperti yang saya sebutkan tadi.
Kemudian kita lihat jenis daripada stem cell itu ada yang embryonic stem cell yang saya sudah paparkan, advance ini sudah bisa menciptakan knockout gene-nya sehingga mereka ambil dari embryonic stem cell yang dapat bersifat totipotent yang juga bersifat pluripotent. Itu adalah jenis daripada embryonic stem cell karena punya potensi untuk menciptakan teratokarsinoma atau sel-sel tumor ganas dan juga mengorbankan daripada blastosis atau inner cell mass, maka inilah tidak etis kalau kita gunakan embryonic stem cell di dalam hal penelitian sehari-hari dalam penelitian kita. Nah, terkait dengan sekarang ini, misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes type 1 yang baru-baru ini dimuat di New England Journal of Medicine, bahwasanya mereka itu bisa mengambil embryonic stem cell untuk memperbaiki sel-sel daripada pankreas yang rusak, yang bersifat autoimun pada type 1 diabetes ini, dan ternyata sel yang dihasilkan bisa mengubah atau meregenerasi kembali sel-sel pankreas yang sama sekali tidak lagi menghasilkan insulin. Jadi ketika dimasukkan sel ini, hasil daripada dibentuk dari embryonic stem cell, setelah diolah sama seperti masuk ke dalam mesin untuk pengolahan ini, mereka mampu menciptakan sel yang baru ya yang dapat memperbaiki, meregenerasi kembali sel-sel pankreas yang rusak. Nah, kondisi ini ternyata diaplikasikan pada pasien-pasien type 1 diabetes ini. Dari 12 pasien yang diobati, 11 pasien ini bisa disembuhkan dan kondisi itu betul-betul sembuh. Dalam arti kata, produksi daripada insulin menjadi normal. Ya, akibat penyakit autoimun ini, dari type 1 diabetes ini, sekarang bisa diperbaiki. Jadi Anda bayangkan, hanya mungkin stem cell ini yang dari embryonic stem cell, tetapi setelah disortir, dilakukan suatu proses menjadi pluripotent stem cell, dia memperbaiki kondisinya. Jadi artinya type 1 diabetes yang sama sekali tergantung pada insulin seumur hidup, nanti pada pasien-pasien ini tentu kita berikan stem cell untuk memperbaiki kondisi daripada pancreatic islet cell mass atau memperbaiki daripada beta cell ya di dalam pankreas sel beta yang pankreas yang tidak berfungsi menjadi berfungsi kembali. Kemudian ini karena riskan sekali, tentu prosesnya adalah apa? Tentu saja sampai sekarang kita nggak bisa gunakan embryonic stem cell untuk Indonesia khususnya. Nah, maka yang kita gunakan adalah adult stem cell. Meskipun di dalam hal diferensiasinya yang terbatas, yang menghasilkan, tetapi karena sifatnya perekrine yang tadi saya sebutkan seperti lysosom, karena stem cell itu juga menghasilkan suatu exosomes, dia mempunyai sifat perekrine sehingga dia mampu bisa dengan mekanisme kerja yang lain, tidak hanya bukan proses regenerasi tetapi memperbaiki suatu fungsi organ. Barangkali ini juga adult stem cell ini bisa digunakan dengan baik seperti yang saya gunakan. Kemudian induced pluripotent stem cell ini dibuat oleh Shinya Yamanaka dan Takahashi, muridnya. Ini bisa kita induksikan, ambil sel-sel kulit. Ini sel-sel kulit ini kita bisa masukkan 4 jenis faktor saja pengubah daripada transkripsi, faktor transkripsi itu menjadi pluripotent. Yang awalnya adalah bersifat unipotent. Dia sudah bentuk diferensiasi, tidak bisa diferensiasi lagi. Jadi dibuat diferensiasi karena memasukkan 4 faktor tadi. Nah, kalau embryonic stem cell sudah saya katakan dengan diambil dari inner cell mass atau blastosis, dia mempunyai faktor diferensiasi, bisa menghasilkan berbagai daripada jenis organ ya. Jadi embryonic stem cell bisa menghasilkan jenis selnya yang disebut dengan endorem, sodium endorem ini untuk menghasilkan berbagai jenis hematoprogenitor cells, biasa bisa menghasilkan sel-sel sumsum tulang, sel-sel darah. Tapi hematopoietic stem cell juga bisa kita gunakan karena dia memiliki sifat yang lain. Tidak hanya kita gunakan untuk darah, untuk penyakit-penyakit hematologik yang ganas, tetapi kita juga bisa gunakan untuk penyakit-penyakit yang non ganas atau non hematopoietic yang saya gunakan ini. Kemudian mesodermal progenitor cell saya bisa juga di samping hematopoietic stem cell, yaitu dalam hal CD34 atau progenitor cell, itu juga biasa menghasilkan myocyte.
Jadi di dalam hal skeletal muscle juga bisa dihasilkan. Seperti saya suntikkan misalnya hematopoietic stem cells ya, bisa menghasilkan muscle ya kulit karena saya intervensi ke sarafnya. Jadi artinya bisa digunakan. Seperti embryonic stem cell yang tadi saya sebutkan sudah di dalam New England Journal yang barusan bulan 9 ini diterbitkan. Nah, ternyata sebelumnya dalam penelitian dia bisa menghasilkan jenis daripada cardiomyocyte, sel-sel jantungnya, karena sel-sel jantungnya sebenarnya kontraktilitas yang bisa dihasilkan gerakannya, dan Anda tahu karena ada satu elektrofisiologi daripada kontraksi daripada cardiomyocyte ini, ternyata ini bisa dihasilkan dengan embryonic stem cells-nya. Nah, ternyata ini baik bagian atrium, bagian ventricle, dan bagian esanutnya ini sama dari secara elektrofisiologinya akan berbeda-beda dalam pattern dari kontraksinya. Jadi ini bisa dihasilkan sama seperti pada sel-sel yang normal. Nah, karena itu misalnya sumber daripada sel-sel stem cell yang dapat memperbaiki kondisi daripada jantung ini sendiri bisa kita ambil di dalam jantung sendiri mempunyai cardiac stem cells. Jadi cardiac stem cells ini itu berasal bisa dari cardiosphere pada psikiknya, ini bisa CD34 ini, CD19-05 ini adalah mesenchymal stem cell yang kita gunakan ada CD34-nya dan juga mesenchymal stem cell. Jadi artinya dari sisi aferesisnya kita bisa dapat CD34-90-105 ini, yaitu mesenchymal stem cell maupun hematopoietic stem cell ini bisa kita gunakan stimulasi untuk merangsang pembentukan sel-sel yang baru. Jadi kita lihat di sini ada kita rangsang, kita ambil sumsum tulang masuk keluar dari darah ya, masuk ke dalam area darah, kemudian kita bisa perbaiki kondisi. Ataupun stem cell bisa kita ambil dari jaringan lemah yang juga bisa mengandung 105-nya mesenchymal stem cell ini untuk memperbaiki, atau umbilical cord stem cell-nya juga bisa. Jadi kita lihat di sini di dalam hal adult stem cell ini adalah stem cell yang berasal daripada sumsum tulang, stem cell yang berasal dari mononuclear cell daripada sumsum tulang yang bersifat unfractionized, misalnya mesenchymal stem cell, HSC, APC, dan tissue specific stem cells. Ya, seperti saya lakukan penelitian dan saya muatkan di Circulation Research tahun 2016 pada pasien dengan angina pectoris, pada baseline-nya kita lihat di sini frekuensi daripada angina-nya misalnya sampai 15 episode per minggu. Ini setelah 30 hari setelah pemberian stem cell, ini frekuensinya itu dalam 4 minggu kemudian, maka terjadilah penurunan daripada frekuensi daripada angina tadi dari 15 kali menjadi 3 kali. Kalau kita hitung dari statistiknya itu sangat signifikan. Kemudian kita lihat di sini, kalau dari sisi frekuensi angina berkurang, maka kita bisa lakukan treadmill, ETT-nya. Kita lihat dari baseline-nya, serangan daripada nyeri tadi, durasi daripada exercise tadi, itu kalau baseline-nya itu kita lihat hanya sampai 6 menit aja. Setelah 4 minggu, dia sudah bisa sampai 8 menit lebih. Jadi kita lihat dari p-value-nya sangat bermakna. Nah, kita lihat di sini bisa dengan kondisi demikian, kita bisa lihat bagaimana stem cell yang berada di dalam aferesis produk tadi. Kita lihat kalau dibandingkan dengan baseline, setelah aferesis, tingkat daripada mesenchymal stem cell dalam hal persentasenya itu sangat bermakna meningkat. Jadi artinya dengan demikian kita lihat di sini mesenchymal stem cell sebagai adult stem cell ini bisa kita naikkan dengan proses aferesis. Kita bisa lihat dengan flow cytometry, kita lihat ini peningkatannya di dalam region 3 ini sangat banyak ini kan kelihatan warna hijau ini karena sudah naik menjadi 96% dibandingkan dengan nilai awalnya yang masih rendah dari baseline-nya. Jadi dengan demikian, ini saya sudah presentasikan di online-nya pada Basic Cardiovascular Science di Amerika waktu itu tahun 2021, bagaimana kita dengan batu tingkatan proses tadi kita bisa menaikkan jumlah daripada MSC-nya dan kita bisa infuskan atau suntikan langsung, yang sekarang saya suntikan langsung ke area mana yang sakit, nanti bisa memperbaiki. Salah satu adalah mesenchymal stem cell tadi. Jadi kita bisa lihat dari sini bagaimana proses daripada stem cell ini bisa memperbaiki keadaan daripada kondisi yang sakit ini. Mungkin ini hanya intermezzo atau introduction saja, barangkali nanti kita bisa bahas lebih lanjut pada tingkat penelitian. Kalau Anda tertarik nanti, Anda bisa teliti dengan menggunakan stem cell nanti. Tidak hanya
hanya pelan saja, hanya tumbuh-tumbuhan saja. Tapi salah satu adalah kita pikirkan, Anda pelajarilah pada tingkat ini, kurang jelas bisa tanya kepada saya. Jadi kita bisa ukur dengan alat ini, flow stometering. Flow stometering sangat mahal sekali. Jadi kita lihat di sini di Medan pun, Prodia pun kita punya alat ini, sehingga kita bisa melacak, mendetek kondisi daripada misalkan atau hematopoietic stem cell CD34 ini. Oke, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Sudah cukup, Prof. Ya, cukup ya. Oke, baiklah. Kalau gitu saya stop share aja. Nanti Anda bisa dapatkan materi ini dari Eva. Anda tanyakan saja. Nanti Eva akan berikan. Besok kita akan bicara tentang genetika molekuler. Oke, saya leave ya. Baik, Terima dokter. kasih, Terima Prof. kasih, dok. Terima kasih ya. Sampai jumpa besok. Besok jam 9. Terima kasih, Prof. Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Masih sama-sama. Ready, Luna. Oh, here.